Perkenalkan semuanya, saya Ibu Ida Rahmadani Siregar dan ini rekan saya Ibu Ina Nuraini. Iya. Kami dari SMA Safiatul Amalia. Nah, saya ingin bertanya nih dengan rekan saya tentang masalah Ibu Tati yang ada di LMS kita. Kira-kira begini Bu Ina pertanyaannya, ada satu kasus ini ya kan. Nah, Ibu Tati ini kan adalah guru kelas 5 SD ya kan. Jadi dia itu merupakan rekan kerja Bu Ina lah kira-kira gitu ya kan. Yang mana sama-sama mengajar di kelas 5 misalnya nih kita guru SMA gitu nih, ada masalah di kelas 5 nih Bu Ina. Terus kelasnya ini paralel katanya, berarti deket-deketan nih ruangannya ya kan, pas di sebelah kelas Bu Ina. Nah, Ibu Tati ini katanya terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Galak ya? Kalau udah galak agak gimana gitu ya. Pada sisi lain, Ibu Tati juga pekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid-murid sangat takut kepada Ibu Tati dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Berarti ada yang takut, ada yang enggak nih bunda anaknya ya kan. Kepala sekolah Anda dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari Bu Ina dengar ya kan, ada seorang anak yang menangis, seorang murid menangis dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Kemudian Bu Ina melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu. Wah, nggak kebayang dong ya, panas gitu ya. Anaknya berarti lagi sedang berlutut di atas batu, menghadap di depan pintu kelas Ibu Tati. Bu Ina melihat Bu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya. Berarti Bu Tatinya cuek nih Bu Ina ya kan, dan tetap mengajar seperti biasa. Namun Bu Ina bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas, melihat temannya yang sedang menangis itu dan berlutut di terik matahari. Apa nih yang kira-kira Bu Ina lakukan kalau melihat kejadian seperti itu? Ya, kalau saya ini kan karena pastinya kan dekatan kelasnya ya, saya akan hampiri anaknya dulu. Saya tanya, Nak, kenapa ada di sini dan kenapa menangis ya. Nah, setelah itu saya coba ini dulu komunikasikan dulu. Nah, kemudian saya lihat dulu situasi kelasnya Bu Tati seperti apa. Sekiranya ada jeda, saya bisa bertanya sama Bu Tati, ini anak ini kenapa? Saya akan tanya, ketuk pintu gitu kan. Nah, setelah itu apabila Bu Tatinya memang masih sibuk mengajar, kemudian di kelas itu kan pasti ada guru BP atau guru piket ya. Anak itu kan dihandle dengan guru piket atau guru PP dulu, dan Bu Tati bisa lanjut untuk mengajar. Jadi mungkin interupsi itu hanya sekitar 5 menit lah, tidak akan mengganggu proses pembelajaran. Berarti Bu Ina nggak setuju dong kalau ada anak yang menangis tadi? Tidak setuju. Ya, apalagi ini sudah fisik ya, anaknya memang kesakitan gitu kan, dan dia juga menangis. Berarti dia terik matahari gitu kan. Apapun bentuknya, hukum kalau seandainya memang itu hukuman dari Bu Tati, hukuman seperti itu yang memang sudah mengarah ke fisik, apalagi dengan udara yang panas seperti itu, memang tidak dibenarkan gitu. Saya nggak setuju. Itu tadi apalagi kita lihat anak SD ini kan masih rasa takutnya sama gurunya juga betul, ya kan. Oke. Jadi memang kekerasan fisik sama anak ini janganlah sampai terjadi. Iya, apapun alasannya tidak dibenarkan, kan bisa memberikan hukuman yang lain gitu kan. Wah, luar biasa ya Bu Ina. Kemudian kan Bu Ina, apakah guru lain dapat menginstruksi di mana saat itu ada guru lain yang memiliki wewenang atas kelas yang dipimpinnya? Mungkin yang tadi lah guru BK, misalnya Bu Ina juga udah mengatakan kan, guru BK mungkin bisa menginstruksi saat Bu Tati mengajar. Nah, kira-kira menurut Bu Ina bisa? Bisa, itu bisa, karena ya bisa kan bertanya dulu, Bu, ini murid yang Ibu ajarkan, ini kenapa posisinya ada di luar dan dalam kondisi dia sedang menangis? Sebenarnya ada apa? Mungkin Bu Tati juga kan bisa menjelaskan dengan beberapa kalimat ya kan.
kalau misalnya memang seperti itu langsung bisa dihandle sama guru, gurunya. Guru. Jadi Bu Tati juga bisa langsung melaksanakan proses pembelajaran. Jadi ada gitu. anak yang membutuhkan pembelajaran pun tidak ditinggalkan. Iya, dan gitu ya, itu kan? akan menghentikan anak-anak yang lain yang juga kepo gitu kan, melihat keluar, itu kan akan mengganggu proses pembelajaran ya kan. Betul. Mereka tidak akan konsentrasi. Apalagi Gitu. satu suara anak kalau udah lagi hening pasti kan suaranya Iya, juga pasti terdengar gitu keluar mengganggu kan. konsentrasi ya kan Bu Ina. Jadi masalahnya terselesaikan semuanya. Iya, betul. Berarti Bu Ina juga pasti akan menginterupsi dulu Bu Tati, tapi lihat dulu ya tadi Iya, ya kondisinya. jedanya, baru langsung ambil kesempatan untuk menanyakan dulu kepada Bu Tati. Gitu Iya, tadi, betul. ya. Iya. Kira-kira kenapa sih Bu Ina mau melakukan itu gitu? Mengapa harus melakukan hal misalnya peduli tadi ya? Iya. Kenapa sih harus peduli gitu? Padahal itu kan muridnya Bu Tati gitu Iya. ya kan Bu Ina? Karena menurut saya sebagai guru itu kita harus peduli sama semua ya, bukan karena dia murid saya atau bukan, selama kita di posisinya itu di satu sekolah ya, satu sekolah yang sama, semua siswa itu adalah siswa kita gitu kan. Apapun yang terjadi dengan siswa, dan juga kita sebagai rekan kerja dengan Bu Tati, kita juga harus kerjasama, tidak saling menjatuhkan, Betul, tapi betul. ya saling mengingatkan gitulah ya, seperti itu. Kerjasama ya di Iya. antara satu sekolah itu kan dibutuhkan sekali kerjasama satu tim antara guru. Iya, gitu ya. betul. Apalagi murid itu semua murid kita juga. Murid kita gitu ya juga, kan? iya. Ya walaupun memang tipe guru-guru itu ada yang apa ya, mungkin ada yang keras, ada yang tidak terlalu tipe menghukum muridnya, gitu betul, ya betul. kan? Oke. Nah, jadi kalau misalnya Bu Ina nih juga tadi udah menginstruksi dan sudah memberitahukan kenapa sih Bu Ina harus melakukan itu. Nah, bagaimana caranya misalnya Bu Ina kan kira-kira agak segan juga nih mau menginstruksi Bu Tati yang tadi mengajar. Bagaimana cara Bu Ina tadi melihat situasinya itu gimana? Oh, mbak, situasinya. Saya lihat dulu ke dalam, kira-kira Bu, kalau kita mengajar kan pasti ada jeda ya, Iya. tidak terus-terusan kita bicara. Nah, pada saat Bu Tati sedang mau diam, nah baru saya coba ketuk pintu. Assalamualaikum Bu, boleh saya ini bertanya sebentar ya? Seperti itu aja. Berarti komunikasi yang ini aja Iya, ya, komunikasi yang baik, tanpa- jangan sampai ada yang Iya. merasa tersinggung. Betul. Iya. Itu juga menjaga perasaan juga. Iya, betul sama-sama ya kan? menjaga. Karena kita juga kan harus menjaga marwah guru di depan anak-anak. Iya juga. Nah, luar biasa sekali jawaban Bu Ina ini. Terima kasih ya Bu Ina. Iya, sama-sama Bu Ida. Nah, mudah-mudahan kita juga bisa menciptakan merdeka belajar di Iya, sekolah betul. kita ini, ya kan? Insya Allah. Karena merdeka belajar itu impian untuk sekolah kita dan murid-murid kita ke depan. Iya, betul. Amin. Iya, terima kasih. Terima kasih Assalamualaikum. semuanya. Assalamualaikum.